Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat MPP dan juga sahabat lainnya yang selalu setia bergabung di kajian mingguan Majelis Pengajian Perancis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan salam untuk Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan juga keluarganya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu istiqomah, khususnya kita-kita yang berada di perantauan ini. Insya Allah Allah selalu bersama kita dan insya Allah kita selalu bersama orang-orang yang apa ya namanya, orang-orang yang baik, orang-orang yang seiman, orang-orang yang selalu saling mengingatkan. Baik Ustazah, makasih waktunya Ustazah. Sekali lagi saya ucapkan. Ini masih menyambung juga kajian kita sebelumnya tentang berlebih-lebihan. Kali ini kita memakai temanya itu bahaya berlebihan dalam ibadah. Kok berlebihan dalam ibadah itu bahaya gitu ya Ustadz. Bukannya kita makin banyak beribadah itu makin bagus gitu. Tapi kita marikan dengarkan saja deh. Apa sih kata Ustazat ini kenapa sih dianggap bahaya gitu kan? Bahayanya di mana gitu ya Ustazah. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan saja kepada Ustazah Mahmudah. Mangga Ustazah Mahmudah, waktunya 30 menit. Silakan Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rizqna ikhlas, Allahumma rizqna istiqomah, Allahumma rizqna husnul khotimah wal mauti fi sabilillah. Mungkin tim Uma bisa di apa send screen-nya materinya. Jadi insya Allah kita lanjut ke materi kita kali ini yaitu apa tentang mubazir ya, tentang berlebih-lebihan ya. Mungkin kita sudah bahas kemarin di poin pertama. Kali ini kita akan membahas lebih dalam secara detail terkait dengan berlebih-lebihan dalam beribadah gitu ya. Karena nanti ada poin berikutnya dalam makanan, dalam berpakaian seperti itu. Masya Allah ini terkait sekali dengan kondisi kita hari ini di mana sebagian besar saudara-saudara kita sedang mengalami musibah yang banyak ya. Dan memang di antara hal yang memang kita harus perhatikan adalah sebagaimana dalam hadis yang banyak ya, bukan seorang mukmin yang ketika dia kenyang dan tetangganya lapar gitu ya. Maka mudah-mudahan ini dari bagian daripada mengingatkan diri kita. Apalagi Masya Allah memang hal ini sudah banyak dilanggar karena melihat sudah biasa, sudah hal yang lumrah gitu ya. Ah biasa aja kok misalnya punya barang banyak, ah biasa aja kok punya barang berlebihan gitu ya. Nah maka ini suatu hal yang mungkin perlu kita kembali mengingatkan gitu ya. Nah mungkin saya langsung aja yang pertama adalah Allah berfirman dalam surat Toha ya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ya. Toha tidaklah kami turunkan Al-Quran ini pada Muhammad agar engkau mendapatkan celaka. Ya. Jadi Quran ini Allah turunkan justru untuk kita mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Kemudian di ayat yang lain yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan Allah menginginkan ya kemudahan pada semua dan tidak menghendaki kesukarannya. Dalam hal apa? Semua hal gitu ya. Termasuk dalam hal ibadah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ternyata di sini ada beberapa hal ya di zaman para sahabat ya sudah dibicarakan. Jadi kita di sini berlaku tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya. Jadi tidak usah dalam hal makan dan perilaku sehari-hari gitu. Kita ini kan diciptakan untuk beribadah, tapi beribadah saja itu ada takaran dan ukurannya gitu. Karena kita ini manusia yang punya hajat ya, punya kita bukan malaikat gitu ya. Kita punya keterbatasan, maka sebaik-baik aturan adalah mengikuti aturan pencipta kita. Gitu ya. Dalam sebuah hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi memasuki rumahnya dan di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Ya. Beliau bertanya, siapakah ini? Aisyah menjawab, ini adalah fulanah. Ya. Aisyah kemudian bercerita, Masya Allah, sholatnya wanita tadi sangat luar biasa tekunnya gitu ya. Kemudian Rasul bersabda, jangan demikian. Hendaklah engkau semua berbuat sesuai dengan kekuatanmu saja.
Sebab demi Allah, Allah itu tidak bosan memberi pahala. Ya. Kenapa Allah nggak bosan? Ya karena Allah itu syakur. Pahala sedikit, Allah akan beri banyak gitu ya. Nah, jadi demi Allah, Allah tidak bosan memberi pahala sehingga engkau semua bosan melaksanakan amalan itu. Adalah cara melakukan agama yang paling dicintai Allah, itu ialah apa-apa yang dikekalkan oleh orangnya, yakni tidak perlu banyak asalkan terus menerus ya. Jadi sebutkan di sini uh, apa fayam bagilakum anta khuzu ma tutikuna dawam alaihi liyadwu ma thawabuhu lakum wa fadluhu alaikum ya. Jadi di sini Rasul berkata dalam hadisnya itu ada kata-kata mah gitu ya. Ya, mah alaikum bima tutikun gitu ya. Mah adalah kalimat mencegah atau melarang gitu ya. Allah tidak bosan sampai kita semua bosan ya. Tolong banyak kayaknya minumnya. Kemudian di hadis yang lain adalah suatu ketika ada 3 macam orang datang ya, ke rumah istri Nabi. Mereka kepo gitu, penasaran gitu ya. Gitu. Bagaimana sih ibadahnya Nabi? Kemudian setelah mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggap amal sedikit saja ibadah beliau. Mereka lalu berkata, ah, manakah kita ini ya? Jadi dalam riwayatnya Rasul menyampaikan bahwa Rasul itu ada waktu makan, ada waktu bercanda bersama suami, istri-istrinya, ada waktu beliau untuk apa namanya beribadah, tidur lagi dan sebagainya. Kemudian setelah dikasih tahu, para sahabat ini bilang begini, wah kalau itu kan Rasul, dia sudah diampuni dosa-dosanya gitu ya. Kalau kita beda, kita kan dosa kita banyak banget gitu ya. Terus Rasul kan dicintai, ya kita nggak boleh harus lebih banyak daripada Rasulullah gitu ya. Nah, kalau Rasul mah enak dia, emang ibadahnya seperti itu karena emang dianya udah diampunin, udah paling dicintai sama Allah. Kalau kita beda gitu ya, seperti itu. Nah kemudian seorang dari mereka berkata, adapun saya, ya mereka bangga-bangga ini, adapun saya, ya saya ini sembahyang semalam suntuk, ya selama-lamanya. Yang lain berkata, kalau saya berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah saya berbuka. Yang lain lagi berkata, kalau saya menjauhi para wanita, maka saya pun tidak akan kawin selama-lamanya. Rasul kemudian mendatangi ya 3 orang tadi dan berkata, engkau semuakah yang mengatakan demikian-demikian? Kemudian Rasul bersabda, wahai demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang bertakwa di antara engkau semua kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Ya. Sesungguhnya saya ini berpuasa, tapi saya juga buka. Saya sholat, tapi saya juga tidur. Ya. Saya juga menikah dengan para wanita. Maka Rasul bersabda, maka barang siapa yang enggan pada cara sunnahku, ya, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya, Masya Allah. Jadi artinya kita lihat ada dialog-dialog para sahabat. Jadi kalau para sahabat dahulu itu mereka bukan membanggakan harta-hartanya gitu, tapi banggain amalannya gitu ya. Dan itu sesuatu hal yang apa ya? Maksudnya sesuatu hal yang udah biasa gitu. Sesuatu hal yang biasa gitu. Dan itu menjadi apa? Menjadi perbincangan mereka. Sama di hadis pertama. Hadis pertama juga gitu ya. Jadi hadis pertama sama. Aisyah langsung bercerita bukan tentang oh ibu ini dia anaknya sekian, tinggalnya di tempat ini, dia pejabat enggak. Langsung dibilang apa? Sholatnya begini-begini ya Rasul gitu ya. Nah, ini menandakan artinya perbincangan para sahabat itu sekitar di masalah agama. Tapi mereka itu menjadi orang-orang yang sangat konsen dalam hal agama. Nah, kadang-kadang berlebihan. Nah, sehingga ini diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain ya dari Ibnu Mas'ud, halakal mutanatta'un qalaha salasan. Rasul mengatakan binasalah orang yang berlebih-lebihan. Dan ini Rasul bersabda 3 kali, binasalah orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang yang berlebih-lebihan ya. Dalam hal apa? Ya,
beliau menyabdakan sampai 3 kali, terutama ya seorang yang memperdalamkan atau memperkeras sesuatu yang bukan pada tempatnya, gitu. Berlebihan dalam beragama, ya. Sehingga uh, kemudian di hadis yang lain, ya, suatu ketika Nabi masuk masjid, ya, tiba-tiba tampak di situ ada seutas tali yang memanjang antara dua tiang, gitu ya. Beliau bertanya, tali apa ini? Orang-orang menjawab, ini adalah tali kepunyaan Zainab. Ya, jika ia sudah malas bersembayang, dia menggantung di situ. Nabi bersabda, lepaskan sajalah. Baiklah seseorang itu melakukan sholat di waktu sedang bersemangat. Maka jika ia telah merasa malas, sebaiknya dia tidur saja. Ya. Maksudnya ini terutama di sholat-sholat malam, gitu ya. Sholat-sholat malam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, jika seorang dari engkau mengantuk dan dia sedang bersembahyang, maka baiklah ia tidur dulu sehingga hilang kantuknya. Sebab sesungguhnya seseorang dari engkau semua itu, jikalau bersembahyang sedang dia mengantuk, maka dia nggak tahu. Barangkali ia memulai permohonan pengampunan kepada Allah, tapi kemudian ternyata dia sedang mencaci dirinya sendiri, gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian ada seorang sahabat Abdullah yaitu Jabir bin Samurah berkata, saya pernah bersembahyang dengan Nabi Muhammad beberapa sholat. Maka sholat beliau itu sedang saja, ya, dan khutbahnya juga sedang saja. Ya. Nah ini adalah beberapa hal, ya, bentuk-bentuk di mana memang kita dianjurkan untuk apa namanya, untuk melakukan kebaikan tapi tetap pada porsinya. Ya. Kemudian ada mungkin dibukakan Mbak tadi slide-nya. Saya bacakan beberapa di sini. Ya, tadi sudah saya bahas nih ya. Berikutnya Mbak. Kedua. Iya. Yang tadi Mbak, yang kedua ya. Nah, ini ada sebuah kisah ya. Sebuah kisah dari apa? Hanzalah. Hanzalah ini seorang sahabat yang wafatnya dimandikan oleh malaikat ya. Nah, suatu ketika ya, Hanzalah ya, salah seorang di antara juru tulis Rasulullah SAW berkata, Abu Bakar bertemu denganku. Lalu dia berkata, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Saya menjawab, Hanzalah takut pada dirinya sendiri kalau sampai menjadi munafik. Abu Bakar berkata lagi, Subhanallah, sebagai tanda keheranan. Apakah yang kau ucapkan itu? Saya menjawab, semula kita berada di sisi Rasulullah. Beliau mengingat-ingatkan kepada kita perihal surga dan neraka. Seolah-olah keduanya itu benar-benar dapat dilihat tampak di mata. Tapi setelah kita keluar dari sisi Rasulullah, kita masih juga bermain-main dengan istri-istri, anak-anak, dan mengurus harta untuk kehidupan kita di dunia. Sehingga dengan demikian banyak yang kita lupakan tentang hal surga dan neraka tadi. Abu Bakar berkata, demi Allah sesungguhnya aku juga merasakan yang sama yang seperti engkau alami itu. Selanjutnya, Abu Bakar dan Hanzalah ini berangkat bersama-sama sampai masuk ke tempat Rasulullah lalu berkata, ya luar biasa ya di para sahabatnya, jadi ngobrolin apa gitu terus tanya kepada Rasul gitu ya. Jadi selanjutnya saya dan Abu Bakar berangkat bersama sampai masuk ke tempat Rasulullah. Hanzalah takut pada dirinya sendiri gitu ya. Kalau sampai menjadi munafik. Rasul menjawab, mengapa demikian gitu ya. Ya, Rasul kita semula ketika bersama Rasul ya, kita ingat surga dan neraka gitu ya. Tapi kalau sudah kembali anak kita lupa ya. Kemudian Rasul bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya. Ya. Jikalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku dan juga senantiasa berzikir ingat Allah ya, niscaya malaikat-malaikat itu menjabat tanganmu semua. Baik ketika engkau ada di hamparanmu sedang tidur, juga ketika ada di jalananmu sedang berjalan-jalan. Tetapi wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Maksudnya sesaat untuk melakukan peribadatan kepada Allah, sesaat lagi untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, mencari sandang pangan dan lain-lain. Ini disabdakan beliau 3 kali.
Nah, jadi di sini kalau kita lihat hadis yang kedua ini mana tadi? Apa ini? Ya. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini ya, ada beberapa faidah gitu yang perlu kita lihat ya. Bahwa pertama memang dari hadis yang pertama kedua ya terkait dengan berlebih-lebihan dalam agama. Konteksnya ini kalau kita lihat orang-orang yang sudah kayak sering pengajian gitu lah ya. Kan kayak tadi sahabat-sahabat Nabi ya. Itu ternyata kita kadang-kadang ngerasa ini kita udah bener, bener banget, paling bener. Gitu ya. Tapi ternyata kita ini terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Nah, yang pertama jadi dianjurkan kita bertanya ya pada saudara kita sesama muslim mengenai keadaannya ya. Dan sudah sepantasnya bagi seseorang untuk mendekatkan pada Allah dengan ibadah sungguh-sungguh ya. Nah, bertanya keadaannya ini boleh kalau kita sudah deket ya kayak Abu Bakar sama Hanzalah, dia satu majelis gitu. Jadi boleh nanya-nanya. Kita kalau mungkin kita kadang-kadang malu ngobrolin kayak gini apaan sih gitu. Ini kan hal pribadi gitu ya. Nah, kalau di para sahabat bukan, ini bukan hal pribadi gitu. Artinya ini sesuatu hal yang boleh ditanyakan oleh sesama anggota pengajian ya. Dan ini bukan hal berlebih-lebihan gitu ya. Nah, jadi sih saya juga gitu. Konteks munafiknya gimana? Pokoknya dia kalau lagi kajian tuh ingat Allah, ingat. Begitu pulang, dia rasanya udah tiba-tiba urusan keluarga dan semuanya lupa lagi. Ya. Nah, kemudian di hadis ini juga memang ada sebuah pelajaran buat kita ya bahwasanya ketika kita sudah mencari ilmu ya, ketika sudah kita ikut dalam sebuah majelis atau mencari ilmu seperti ini ya, itu memang kita sangat didorong untuk selalu memperhatikan kita. Bahkan kalau dalam pernyataan Ibnu Jauzi ada beberapa itu supaya kita tetap semangat. Jadi yang susah itu bukan naik ke puncak ya, tapi bertahan di puncak itu yang susah, di puncak kebaikan. Bertahan pada suatu kebaikan itulah yang susah ya. Dia akan cepat hilang ya kalau berlebih-lebihan kayak tadi ya. Rasul melarang nanti kamu bosan gitu karena kamu tuh ada hawa nafsunya gitu ya. Takut kamu bosan nanti kalau sampai kamu mulai sampai seperti itu gitu berlebih-lebihan gitu ya. Walaupun nggak juga kemudian kita ya udah kita tidur aja nggak begitu ya. Semua memang kita mencontoh Rasulullah SAW ya. Nah kemudian memang terlalu disibukkan dengan dunia itu benar-benar akan membuat kita lupa akan alam akhirat ya. Nah, sehingga kita apa namanya harus waspada di sini melalui hadis ini. Dan tadi saya ungkapkan bahwa di antara supaya kita bisa istiqomah ya berada di jalan yang benar itu adalah kita memperbanyak di antaranya kalau kata Ibnu Jauzi memperbanyak diam. Diam bagaimana? Bukan tiba-tiba jadi pendiam, artinya kita meninggalkan hal-hal perkataan yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah kita melupakan ketaatan kita. Coba tadi ya Abu Bakar sama Hanzalah. Hanzalah seorang mujahid. Abu Bakar orang yang paling dekat sama Rasulullah. Disebut As-Siddiq, tapi dia apa? Dia ngerasa dirinya munafik gitu. Artinya dia melupakan ketaatannya. Dia tidak merasa sombong dengan sebagai orang yang pertama masuk Islam, orang yang paling banyak bersedekah membebaskan budak, enggak. Dia malah ketakutan menjadi munafik. Karena ini memang sesuatu penyelamat. Jadi di antara hal yang kedua bisa menyelamatkan kita itu adalah sering-sering melupakan ya ketaatan kita ya. Yang kita ingat apa? Yang kita ingat adalah kekurangan kita, kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari hadis ini ya, maknanya adalah hendaklah setiap muslim pintar membagi waktu, yaitu ada waktu munajat dengan Allah, ada waktu introspeksi diri, ada waktu yang digunakan untuk mengurus hajat-hajat keluarganya ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, Islam adalah agama yang pertengahan antara sikap berlebihan dan memandang remeh. Juga pertengahan dalam hal memperhatikan maslahat dunia dan akhirat. Begitu pula pertengahan dalam perhatikan lahiriah dan perihal batin. Ya. Nah, yang disebut munafik di sini perasaan para sahabat adalah dia munafiknya itu dalam tanda kutip dalam apa yang dia rasakan itu kalau sudah sibuk sama keluarganya hatinya itu nggak seperti waktu di majlis taklim gitu karena sibuk. Jadi ini bukan berarti munafik yang apa ya taruhannya itu adalah
langsung kemudian fi jahannama jami'a atau fi darkil asfali minan nar ya, di dalam neraka yang paling dalam, bukan. Tapi perasaan yang dirasakannya seperti itu. Nah, kemudian ada satu tadi kisah ya. Mungkin ini penambahan dari hadis yang sebelumnya ya. Muaz bin Jabal itu pernah memimpin sholat Isya. Dia panjangkan bacaannya. Ustazah, gambarnya Sampai ada di antara seorang di antara kalian menyebutnya sebagai munafik. Nah, itu orang munafik tuh. Kemudian ya diberi ketahukan kepada Rasul. Ya Rasul itu Muaz sholatnya panjang banget. Terus sampai ada orang yang sholat sendiri. Terus masa orang yang sholat sendiri dibilang itu orang munafik gitu ya. Maka Rasul memanggil Muaz. Rasul nggak main-main, langsung berkata begini kepada Muaz. Wahai Muaz, apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama? Wahai Muaz, ya, jika engkau mengimami seorang, bacalah surah Asy-Syam, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, dan Al-Lail. Ya, jadi di sini kalau kita harus melihat-lihat kondisinya, ini sholat di mana, bersama siapa gitu ya. Nah, dan waktu-waktunya siapa, karena memang agama ini saking lembutnya agama ini sampai tidak mau menyakiti orang lain dalam perihal ibadah gitu ya. Terutama ketika ibadah-ibadah bersama dengan orang lain. Nah, kisah terakhir adalah mungkin kisah ini agak panjang, yaitu kisah Abu Darda dan Salman Al-Farisi ya. Jadi Abu Darda dan Salman ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, kemudian dipersaudarakan suatu ketika ya, Salman ini pengen banget ya menikahi seorang wanita Ansor ya. Tapi Salman ini kan orang Persia ya. Kalau Abu Darda orang asli dari sana gitu. Dari dari apa namanya? Salman minta tolong kepada Abu Darda untuk menemani gitu, melamar gadis ini gitu ya. Maka dilamarlah gadis itu. Kemudian ditanyakan kepada orang tuanya. Nah, ternyata gadis itu mengatakan kepada ibunya ya, kalau Abu Darda yang melamar, saya terima. Tapi kalau Salman, saya tidak bisa menerima Salman, gitu ya. Maka kemudian akhirnya kata Salman, ya udah Abu Darda, kamu aja yang nikah. Sudah semua ini perbekalan aku, perbekalan buat nikah aku, buat kamu aja, gitu ya. Maka kemudian jangan, kata Abu Darda, enggak apa-apa, kasihan ini wanita ini menyukaimu, gitu ya. Maka Masya Allah, dengan sangat lapang dada ya, Salman ya akhirnya tidak mendapatkan wanita pujaannya, tapi memberi justru Abu Darda yang mendapatkannya, dan Abu Darda juga sekaligus dapat seluruh harta ya yang sudah disiapkan untuk perbekalan pernikahannya. Nah, inilah persaudaraan yang dahsyat ya dengan para sahabat. Nah, setelah menikah karena mereka dipersaudarakan ya, itu kemudian suatu ketika Salman berkunjung ya, ke rumahnya Abu Darda ya. Maka dia lihat, wahai Ummu Darda, assalamualaikum gitu ya, mana Abu Darda gitu ya. Dia sedang sholat gitu ya. Terus dikatakan, e, kenapa kenapa engkau kok bajumu tuh, maksudnya kok penampakanmu kayak lusul, pokoknya nggak enak lah dari wajahnya, bajunya gitu ya. Jadi Salman bertanya kepada wanita ini. Terus kata Salman, kata istrinya ya, ya itu saudara kamu, dia sangat tidak suka dengan dunia ya, dia tidak sangat suka dengan dunia, dia cukup dengan akhirat saja gitu ya, tidak pernah menunaikan hak-hakku gitu ya. Nah, dalam kesempatan itu akhirnya Salman Al Farisi berniat memperbaiki Abu Darda. Dia bermalam ya di rumahnya Abu Darda ya. Nah, kemudian pada saat dia bermalam ya, pada saat makan siang gitu ya, ternyata memang sedang puasa ya. Kemudian disuruh berbuka oleh Salman ya. Wah, dengan sangat terpaksa ini dia buka. Kemudian pada saat malam hari ya, Salman melihat dari habis Isya dia sholat sampai sudah
subuh dipanggil dia, dimarahin ya. Kenapa kamu seperti ini? Itu kan ada hak untuk istrimu di malam hari gitu ya. "Ah, kamu ini apa? Kamu ini mengganggu saya gitu ya." Maka kemudian Salman merasa marah ya dengan perilaku Abu Darda gitu ya, yang telah menterlantarkan keluarganya gitu ya. Padahal ya mungkin Salman ini masih punya jatuh hati gitu kan, masih ada cinta gitu kan sama wanita Ansor ini. Kalau dia orang yang istilahnya nggak bener ya, dia bilang ya udahlah ini kesempatan lah, nggak dapat gadisnya dapat jandanya lah gitu ya. Tapi enggak gitu, dia perbaikin gitu ya. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW dan apa Abu Darda, Salman melaporkan ya keadaan Abu Darda yang seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW justru membenarkan ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al Farisi gitu ya, bahwa memang semua itu ada waktu-waktunya ya. Kemudian uh, paginya mendatangi Rasulullah, kemudian menyebutkan peristiwa semalam itu yang menjawab, Salman benar ucapannya. Nah, di sini artinya ternyata untuk bab berlebih-lebihan ini kita juga butuh teman untuk mengukur gitu ya. Apalagi kita orang-orang pengajian gitu ya. Misalnya sama anak kita atau sama keluarga kita. Kan kadang-kadang ada yang satu kali kajian gitu ya. Sudah ikut kajian berapa kali, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya yang selain versinya dia gitu ya. Selain ini pokoknya semuanya haram, semuanya nggak benar. Nah itu tidak seperti itu ya. Jadi harus ada tetap ada ukuran-ukurannya gitu. Nah selanjutnya di sini tadi ya, eh, di sini berdasarkan hadis tadi ada beberapa pelajaran juga. Pertama, Islam menganjurkan untuk kita apa ya, berkunjung kepada saudara dan melihat ya. Kita boleh menasihat. Jadi berkunjung, menginap gitu ya. Dan kita boleh melihat kalau misalnya ada hal nih yang kurang benar ya dalam apa perilakunya dia, kita benerin gitu. Kita perbaiki dengan cara-cara yang lembut gitu kan. Itu dianjurkan ya. Dan di sini dibolehkan juga bercakap-cakap dengan wanita lain ya bila memang ada keperluan ya. Nah, selanjutnya memang tadi di antara fungsi saudara ya itu adalah yang pertama bukan sekedar bertukar kabar ya, tapi ternyata adalah yaitu dianjurkan untuk mengetahui kondisi keimanan masing-masing gitu ya. Nah, mungkin apa namanya? Ini beberapa hadis ya terkait dengan berlebih-lebihan dalam konteksnya dalam agama yang mungkin nanti kita lebih banyak kita diskusikan ya. Tafadol. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Mahmudah tadi atas pencerahannya mengenai lebih-lebihan dalam ibadah. Jadi Nabi Muhammad sendiri menyarankan ya Ustazah ya, istirahat ya Ustazah ya, bahwa kehidupan kita di dunia pun juga harus diperhatikan ya selain beragama. Baik, yang ingin bertanya silakan, mangga kalau ada pertanyaan bisa langsung pun lewat chat. Ya Silakan Bu, kalau ada yang mau sebentar. bertanya, enggak. Teh Dewi Hadin mungkin ingin bertanya Teh Dewi. Coba, Mas. Sebentar. Teh Dewi, kalau ingin bertanya silakan. Saja kurang-kurang mendengar. Iya Bu, sebentar Bu. Saja kurang mendengar. Baik. Ya, sudah Bu, sudah nih. Gimana diulang lagi Mbak Dini kayaknya? Ya, nggak mungkin nanti ini ada yang mau bertanya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin Teh Dewi ingin bertanya, mungkin mangga Teh Dewi. Ya, belum dibuka mic-nya, sebentar. Baik, Ustazah. Saya mau nanya nih mengenai ini apa namanya, mengenai sholat tahajud, Ustazah. Iya.
Kan banyak orang yang sholat tahajudnya misalkan bangun ya jam 3, jam 2 gitu ya Ustazah ya. Terus kemudian lanjut misalkan dengan baca Al-Quran dan sebagainya gitu Ustazah. Yang ingin saya Iya. tanyakan Ustazah, misalnya nih orang kayak saya ya jujur aja gitu. Saya selalu berusaha untuk tahajud. Tapi ada saat dimana pas wekernya bunyi, saking ngantuknya saya matiin gitu loh Ustazah gitu. Saking ngantuknya gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat saya nggak bisa karena saya harus bangun mungkin jadi tengah malam mandi dan sebagainya. Kalau di Perancis kan kita nggak mungkin ya mandi malam-malam ya Ustazah jam 3 ganggu tetangga istilahnya karena di apartemen kayak gitu Ustazah. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustazah kan banyak nih kita-kita nih yang seperti itu ya. Kalau mungkin kalau di Indonesia ada yang bantu kita ya, tapi kan kalau kita tinggal di luar negeri itu nggak mudah ya Ustazah kan. Nah, ini gimana menurut Ustazah? Silakan Ustazah. Iya, benar ya. Jadi memang Suaranya jadi dua karena sekarang Ustazah. Bentar. ini dulu, Mbak. Iya, Ustazah ya pakai sudah suaranya yang mana? sudah Nah, ya. sudah jelas suaranya. Ya, udah, silakan. Ya. Jadi mungkin yang pertama kalau terkait memang saya sudah ngerasakan tuh Mbak Dini, Masya Allah. Jadi di apa di luar negeri ya waktu di Turki juga saya anak ke-8 nggak ada yang bantu itu ya Masya Allah kerasa. Memang itulah ya Allah. Jadi ada namanya mihrabul hayah, ada namanya mihrabus sholah gitu ya. Jadi ada mihrab kehidupan, ada mihrab apa namanya ibadah gitu. Ada ibadah-ibadah mahdoh. Nah terkait kalau memang kita kelelahan gitu ya, memang Rasulullah menganjurkan kita untuk tetap menjaga witir ya. Witir itu ya minimal 1 rakaat. Ya artinya kalau kita memang kita boleh milih Mbak, misalnya kita ini orang yang susah tidur ya, pokoknya susah susah banget tidur malam gitu nggak cepet ya, maka kita boleh milih berarti untuk witirnya atau sholat malamnya itu sebelum tidur gitu ya. Nah, karena setelah isya itu sebenarnya sudah boleh untuk kita qiyamul lail ya. Jadi qiyamul lail bangun di waktu malam dengan at-tahajud tuh sebenarnya sama aja ya. Yaitu kalau qiyamul lail kan dia yang kita belum tidur. Kalau tahajud dari kata-kata jahada yujahidu. Jadi kita ada usaha gitu untuk bangun gitu ya. Nah, jadi kita boleh milih kita yang mana ini gitu. Dan memang kita sendiri yang bisa menentukan ya. Kita ini kekuatan ibadahnya di mana gitu. Ada teman saya, dia kuatnya tuh puasa, Mbak. Ya, dia kuatnya dia puasa. Tapi dia orangnya peniduran. Pokoknya suka tidur gitu. Jadi dia paling jaga witir aja. Tapi kalau puasa sangat kuat ya. Tapi ya Allah, kalau namanya tidur tuh ya Allah, memang tidur lelap gitu ya. Dia bilang nggak tahu, aku mungkin ada disuntikan tidur ke zaman dulu nih bilang gitu. Tapi kalau puasa dia, masya Allah gitu. Itu juga dia kalau kalau sahur itu ya sebelum tidur. Jadi dia memang paling bangun itu witir sudah menjelang menjelang azan 5 menit gitu. Sudah tinggal minum air putih. Ya. Karena dia memang kalau tidurnya kuat. Nah dia jadi apa kekuatannya di apa namanya di saum. Ya. Jadi kita tuh bisa masing-masing. Ya, yang penting dari semua itu sebenarnya yang paling penting adalah kita tidak melakukan. Jadi kan kalau dalam yang saya selalu ulang-ulang, prioritas kehidupan kita itu adalah menjauhi larangan dulu ya. Yang penting kita nggak melakukan dosa-dosa yang ya, terkait dengan orang lain ya, menjolimi orang lain. Nah kalau ibadah memang mas tato nah sekuat kemampuan kita ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mampunya 1 rakaat nggak apa-apa, tapi kita jaga terus gitu. Nanti kira-kira kita nggak lelah atau seperti apa ya boleh kita mungkin apa menambahkan atau kalau misalnya nanti ibu-ibu nih misalnya ya repot kalau nanti bangun subuh ya apa namanya harus mandi dulu ya udah berarti dilakukan sholatnya sebelum tidur gitu ya. Nah, nah seperti itu supaya lebih memudahkan gitu kan apalagi di luar negeri ya. Kalau saya memang dulu waktu di Turki lebih sering sebelum tidur gitu ya untuk kiamnya gitu. Paling kadang-kadang panjang banget atau lebih cepat banget kan apa waktunya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita kita lah yang bisa ngukur gitu ya. Nah, seperti itu. Ada juga kalau teman saya tuh dia nggak kuat qiyamul lail, nggak kuat juga puasa. Tapi dia kuatnya apa? Tilawah Quran. Dia senang tilawah gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Sehingga ada juga yang semuanya nggak kuat gitu ya.
tilawah dia sering capek, ya kan? Dia mengambilnya apa? Sedekah, gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak tidak sholat duha, tidak apa tetap ya. Seperti itu. Jadi ini masing-masing kita yang bisa mengukur. Yang kenapa namanya sunnah? Sunnah itu bukan berarti harus sering dikerjakan ya. Kalau ada waktu-waktu kita nggak bisa kerjakan ya nggak apa-apa. Kalau harus dikerjakan berarti itu namanya wajib gitu ya. Cuman ada sunnah-sunnah yang muakkad yang dianjurkan. Kayak tadi ya, witir, kemudian sholat, sholat sunnah sebelum subuh gitu kan. Kalau baca Quran itu kan minimal kita 10 ayat ya. 10 ayat itu. Kalau kita kurang dari 10 ayat, kita sudah terhitung orang yang lalai. Nah, seperti itu ya. Ya, Allah alam bisawab. Baik Ustazah, Alhamdulillah. Insya Allah sih kayaknya teman-teman kita di MPP kalau witir nggak lepas ya Ustazah. Mudah-mudahan ya Hmm. insya Allah. Karena kan witir bisa dilakukan setelah Isya ya Ustazah ya. Gitu Ya, kan. ya betul. Ya. Iya, iya. Tadi yang Ustazah maksud apa yang Ustazah jadi dilakukan sebelum tidur itu witir gitu maksudnya Ustazah. Ya, witir sebelum tidur, Mbak Mbak ini. Iya, witir itu kan. Ya, Nah, witir. Ha. tadi Ustazah bilang jadi tahajud pun bisa dilakukan 5 menit sebelum azan subuh. Itu pernah terjadi sama saya beberapa kali Ustazah. Jadi sebelum azan subuh, saya buru-buru tahajud gitu. Karena kan tahajud gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Ustazah ya. Ya. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi buat yang lain, silahkan. Jangan malu-malu ibu-ibu, Teman-teman mumpung dulu bertanya. pernah ngerasa nggak? Saya tanya dulu teman-teman. Pernah ngerasa nggak kalau misalnya sholatnya kayak kurang, apanya kayak kurang, terus ngerasa kayak apa ya, sedih atau apa gitu. Kok saya gini banget sih? Pernah nggak ngerasa kayak gitu ya? Pernah, Ustadz. Nah, Ustazah, pasti Iya. pernah gitu. Ya Saya kan? sering ngerasa, tuh kok misalkan nih Ustazah, saya nggak ngaji 1 hari gitu ya, karena kesibukan Iya. nemenin orang apa segala macam gitu. Itu rasanya nggak enak banget gitu loh Ustazah. Tapi terus pas mau ngaji malah ketiduran gitu. Tuh pernah itu Ustazah, kayak ada utang banget rasanya gitu. Kayak ngerasa utang gitu. Tapi ya udah mudah-mudahan Iya. Allah ampunin aja gitu. Kenapa tuh Ustazah? Iya, maksudnya karena memang di tubuh kita ini sudah diinstal ya untuk beribadah gitu. Jadi apa ya? Allah berfirman kan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu itu adalah jadi khol kita atau penciptaan kita itu sudah disetting untuk beribadah dan ibadahnya itu memang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Pernah tuh saya pernah mengalami ada beberapa anak-anak di pondok. Umi, emang kita nggak boleh apa sesekali gitu nggak qiyamul lail gitu? Emang nggak boleh sih? Kan kita juga manusia gitu ya. Capek tahu gitu ya. Jadi maksud saya ternyata sesuatu yang apa ya maksud saya gitu. Memang tuh ada ukuran-ukurannya gitu ya. Artinya kalau di mungkin di pondok yang terlalu strength, terlalu keras tuh juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Takutnya seperti teman saya tuh cerita, ini ustazah anak saya setelah kuliah, dia padahal di pondok dari kecil, begitu dia di kampus, udah dia kembali, dia bilang aku bebas, mama aku capek, lelah gitu ya. Nah ini yang bisa saya tangkap bisa jadi memang ada hal-hal yang kita tuh berlebihan gitu, berlebihan, berlebihan dalam melaksanakan ibadah-ibadah, berlebihan dalam karena kita mungkin sudah tahu agama gitu ya, sudah tahu agama gini-gini, oh sia-sia nanti waktumu gini. Padahal semua itu ada masa-masanya. Kayak saya misalnya, anak saya sudah mengaji gitu ya. Terus nanti siang-siang dia main, tiba-tiba nanti saya bisa bilang tuh ke mereka bahwa apa namanya, uh, wah mereka ini ngabisin waktu aja sia-sia waktunya gitu ya. Padahal itu bagian dari relaksasi untuk mereka bisa punya kekuatan lagi di amalan berikutnya. Gitu ya. Nah, jadi tadi perasaan perasaan kurang itu memang benar. Nah, cuman gini ibu-ibu, memang kalau berdasarkan berlebih-lebihan dalam agama nih ya, uh, memang paling bagus itu kita maksimalkan ya buat para ibu nih pesan saya di waktu subuh atau sebelum subuh kita bisa menyelesaikan semua kita doa-doa kita. Kemudian hati-hati juga nih kita berada di akhir zaman yang kadang-kadang berlebih-lebihan kita itu juga dalam mengupload atau di medsos dan sebagainya ya. Kemarin saya mendengarkan pengajian bagaimana
akhir zaman ini banyak penyakit ain, penyakit lewat mata gitu ya. Yang nggak sengaja ya, nggak sengaja kita nggak, orang nggak bilang masya Allah dan sebagainya, akhirnya bisa sakit, bisa apa gitu. Nah ini sehingga ini penting juga ya buat kita, cara penjagaannya adalah melalui kita betul-betul pegang yang namanya zikir pagi dan sore ya, minimal kul 3 ya, sama ayat kursi tuh kita jaga, sama bismillahirrahmanirrahim asmihi syaun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim gitu ya. Nah ini mudah-mudahan kali ini apa namanya, kita bisa clear ya Bu ya. Jadi artinya apa ya, ada seorang sahabat suatu ketika Rasul seorang sahabat melihat ada seorang eh, sahabat itu yang badannya kekar ya. Sahabat langsung bilang begini, wah bagus banget tuh dia, kalau bisa digunakan pada jihad fisabilillah gitu ya. Kemudian Rasul bilang apa? Sesungguhnya kalau kalian keluar ya dalam rangka mencari nafkah yang halal ya, untuk membantu ibu kalian, orang tua kalian, maka kalian fisabilillah gitu ya. Kemudian juga dikatakan kalau seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia memberi makan untuk keluarganya ya, dalam rangka dia fisabilillah. Nah, di sini maknanya Rasul ingin menggambarkan bahwa memang ada namanya mihrab kehidupan, ada mihrab ibadah. Ya. Kalau ibadah memang kita fokus di ibadah, ya. Tapi kita perlu ingat, ya. Jadi nggak benar tuh ibu-ibu yang waktunya nyiapkan sarapan anaknya, dia masih tilawah karena target tilawahnya belum selesai. Nggak benar, ya. Ketika sudah seperti itu, ibadah yang paling benar ya dia menemani anaknya dulu menyiapkan sarapannya gitu. Atau suaminya lagi mau berangkat ke kantor, dia belum sholat duha. Sholat duha panjang-panjang ya. Suaminya nggak ditemani ngopi, nggak ditemani makan, itu nggak benar ya. Jadi kita semua harus ada porsi-porsinya ya. Sebagaimana saya ungkapkan ya kan, bagaimana Khadijah itu dia mendapatkan ya, mendapatkan pujian dan janji dari Allah ya, eh, dengan rumah di surga yang tidak ada kegaduhan dan tidak ada rasa penat ya. Kenapa? Pada saat Khadijah menghidangkan makanan kepada Rasulullah. Lagi ngapain berarti dia? Lagi berada pada mihrabul hayah, mihrab kehidupan gitu. Jadi kita itu harus harus menyadari ya. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan wa idza qudiyatis shalah fantasyiru fil ard. Jadi kalau sudah dilaksanakan selesai sholat, maka apa? Segeralah bertebaran di muka bumi. Wazkurullaha katsira ya. Ingatlah Allah banyak-banyak gitu ya. Nah, ini adalah mihrab kehidupan gitu. Nah, Kak, kalau memang kalau settingan dalam kehidupan kita ya, waktu malam itu dari mulai Isya sampai ke subuh itu adalah waktu-waktu yang Allah sediakan. Kan Allah turun ke langit dunia ya, ya enggak? Ada hadisnya kan? Allah turun ke langit dunia itu setiap sepertiga malam. Ya. Minimal di waktu awal malamnya atau akhir malamnya kita datang lah. Gimana pemilik langit dan bumi yang cinta banget sama kita udah datang gitu kan? Bukan kita yang datangin, Allah yang turun ke langit dunia untuk mendengarkan kita gitu ya. Nah, seperti itu. Maka minimal waktu-waktu itu kita manfaatkan meskipun sedikit ya. Tapi berterusan gitu ya. Sedikit ya. Seperti itu. Yang sedikit dijaga itu dimuliakan oleh Allah. Daripada ya kemudian sepanjang malam gitu ya berlebih-lebihan sampai lelah, sampai nanti kemudian di pagi hari nggak fresh gitu kan, melayani suami, melayani anak, mama capek tadi malam bangun terus gitu ya, ngapain mengaji gitu, akhirnya nggak masak nggak apa, itu nggak benar gitu ya. Jadi tetap semua ada waktu-waktunya, bahkan ya kayak tadi Khadijah ya, dengan kesadaran dia bahwa menghidangkan suami itu adalah bagian dari ibadah, disitulah dia mendapatkan salam dari Allah, salam dari Jibril, dan disitulah dia dijanjikan Allah rumah di surga yang nggak ada kelelahan. Kenapa nggak ada kelelahan? Karena Khadijah lelah di rumahnya. Kenapa lelah? Ya, dia berkhidmat. Makanya paling merasakan orang-orang di Eropa nih. Ya nggak Mbak Dini? Paling ngerasain teman-teman di Eropa, di Turki, saya bilang, ya rasakanlah ya, nikmatilah ya. Saya baru ngerasain kenapa sampai hadis itu bukan
bukan Khadijah sedang lagi tilawah digituin sama dapat salam dari Allah dan Jibril. Lagi berkhidmat sama sama pasangannya gitu. Itu maknanya luas. Artinya kita yang membantu pasangan kita dengan apalagi kalau pasangan kita sudah tua. Jadi para ibu dan ummahat kalau udah suami udah tua, itu bersiaplah bersabar berlipat-lipat. Karena dibalik seperti anak kecil. Kalau kita tambah strong, tambah tambah dewasa gitu ya. Kalau suami enggak gitu ya. Sehingga disitulah peran-peran kita lebih dalam gitu ya, untuk beribadah gitu kan. Nah, sehingga tadi apa namanya mungkin bisa dipahami ya terkait dengan ibadah ini. Jadi kalau bisa gimana? Ya justru tadi Allah bilang, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Ya, jadi kalau sudah kamu selesai sholat, kata Allah, jadi sudah selesai. Kalau artinya gini, kita nih kalau dalam sholat, dalam apa, biasanya kita fokus nih. Ya. Tapi kalau sudah mengerjakan pekerjaan di mihrab kehidupan, kita lupa bahwa itu bagian dari kita mengabdi sama Allah, gitu ya. Maka disinilah pesan Allah dalam surah Al-Jumu'ah tadi, wadhkurullah katsira. Banyak-banyak ingat Allah ya, bahwa ibadah kamu ini bagian daripada eh, apa khidmatmu kepada membantu suami, keluarga itu bagian juga dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu insya Allah Baik Ustazah, bisa Masya sudah paham ya, Allah. bisa dipahami ya ukuran-ukuran ibadahnya ya. Berarti salah ya Ustazah, kalau lagi suami pulang, saya lagi ngaji, nanggung gitu, tinggal dikit lagi gitu kan. Harusnya Ah, nyambut dulu jangan. ya Ustazah ya, berarti ya. Iya. Kalau kalau di Khadijah kan, kalau dalam hadis Khadijah ada sebuah hadis tuh sebenarnya apa? Jadi suatu ketika tuh gini, Waraqah bin Naufal merasa penasaran gitu dengan Khadijah ya. Jadi pembantunya disuruh ngeliatin gimana sih Khadijah kalau dia lagi menyambut Muhammad gitu ya. Ini belum kenabian nih. Maka budaknya itu ngeliat Mbak. Jadi begitu terdengar suara kaki Rasulullah, itu Khadijah sudah berlari depan pintu menyambutnya. Baru terdengar suara kakinya, ya, menyambut depan pintu. Terus apa? Dia langsung mengambil tangannya apa Muhammad dan mendekapkan di dadanya seperti ini. Dia bilang, wahai Muhammad, sungguh aku mencintaimu, wahai Muhammad, dan aku berharap bahwa semoga engkau adalah nabi akhir zaman. Jadi barulah Muhammad mengambil tangannya Khadijah. Wahai Khadijah, ya, aku juga sangat mencintaimu Khadijah. Insya Allah sesungguhnya aku tidak akan pernah menyia-nyiakan ya segala rasa cinta yang sedang engkau berikan kepadaku. Gitu. Yang kita lihat di sini siapa yang ngambil duluan tangannya suaminya, bukan suaminya, tapi Khadijah duluan yang punya peran gitu ya. Maka kita mungkin dijadikan pelajaran ya kalau sudah ada suara mobil suami kita atau apa, segera disambut. Kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Karena ini bagian daripada apa ya, hal-hal kecil gitu ya. Hal kecil tapi dia dahsyat gitu. Yang dicontohkan bagaimana Rasul itu nggak pernah hilang ingatannya kepada Khadijah sampai kapanpun gitu ya. Seperti itu. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj ini kan adalah peristiwa kenangan yang dalam gitu. Kesedihan Rasul gitu ya. Karena kehilangan seorang wanita terbaik. Ya, Masya Allah. Mungkin itu Allah alam bisawab. Baik Ustazah, Masya Allah ya romantis banget ya Nabi sama Khadijah ya. Ini udah jarang dilakukan lagi ya Ustazah sama justru malah kita nih umatnya gitu ya Ustazah. Baik, ada pertanyaan berikutnya Ustazah dari Ibu Idar. Silakan Ibu Idar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan Tedini. Saya ingin bertanya dalam hal sholat kurang sempurna itu, misalnya sholat qobliyah subuh itu kan cuma satu kali, Ustaz. Tapi kalau kita merasa tidak sempurna, apakah boleh kita ulang, Ustazah? Begitu, Ustazah. Terima Oh kasih. gitu ya. Jadi kalau kita mengulang sholat ya, jika memang kita betul-betul yakin misalnya apa kurang sempurna, memang tidak tidak maksudnya tidak ada keterangan dari Rasulullah. Maksudnya ada keterangan dari Rasulullah ketika seseorang itu sholat sholat cepat-cepat ya. Ulanglah kamu sholat, kamu belum sholat gitu ya. Nah itu yang bisa ngukur siapa? Karena kalau sahabat ini dikarenakan dia sholatnya cepet-cepet ya, cepet-cepet banget ya.
Rasul 3 kali mengatakan, kamu belum sholat gitu. Sholat lagi sahabat ini. Rasul bilang lagi, sholat lagi, kamu belum sholat gitu. Jadi dia sholatnya betul-betul buru-buru, cepet-cepet. Nah, yang bisa ngukur itu memang adalah misalnya kita. Ya, kita sudah tahu agama nih. Kita udah tahu tadi kita baca Al-Fatihahnya nggak karu-karuan apa semua. Nah itu boleh aja mengulang. Ya, karena kita yakin banget nih nggak sempurna. Karena kan tadi terburu-buru. Misalnya lagi kebelet kah atau kenapa kah misalnya ya. Nah maka boleh kita ulang. Tapi kalau keyakinan tadi, karena Rasul pernah menyuruh sahabatnya mengulang sholat ya sampai 3 kali ya. Nah, karena memang belum sempurna gitu ya. Nah, tapi juga ya kalau misalnya kita merasa eh, tidak sampai seperti itu gitu ya maksudnya, kita boleh menambah dengan ibadah lain. Misalnya tadi kayaknya di rakaat sekian tuh kurang khusyuk, tiba-tiba ingat ini. Maka ya Allah aku ganti kekurangan sholatku dengan bersedekah gitu ya. Atau aku ganti kekurangan sholatku ya Allah dengan aku bersabar nih sama laki aku gitu. Sama suami aku ya Allah nih sedekahku hari ini. Karena memang kita boleh juga ada seorang sahabat itu yang dia ya dia itu nggak ada amal-amal banyak, nggak ada amal-amal baiknya kecuali dia menyerahkan semua harga dirinya sebagai sedekah di jalan Allah. Jadi mau dia diapa-apain sama orang, dia nggak marah karena itu sudah bagian dia sedekah sama Allah. Ya, seperti itu. Nah kemudian atau bisa juga dengan cara kita menambah. Jadi di selain sedekah misalnya bisa misalnya sholat duhanya kita tambah, misalnya 2 rakaat, tambah tadi ya Allah ini tambahan 2 rakaat untuk saya ngerasa tadi kayaknya kok di sholat sunnah ini kurang khusyuk atau di sholat zuhur seperti terburu-buru itu dibolehkan aja seperti itu Bu. Baik. Sudah cukup, Bu Idar? Semoga cukup ya. Baik. Berikutnya dari Telvi tadi yang bertanya katanya ya. Mangga Telvi. Iya, Teh, terima kasih. Masya Allah, Ustazah, pemaparannya, penjelasannya sungguh membesarkan hati sekali buat kami-kami yang di perantauan ini yang kayaknya bu nggak nggak mau ini ya, nggak mau mengeneralisasi. Saya sendiri kayaknya minimalis sekali gitu dalam hal beribadah. Dengan ketiadaan bantuan, nggak ada keluarga, tugas-tugas yang semua dikerjakan sendiri. Mungkin berkaitan dengan tadi ya ukuran ya Ustazah ya, kalau kita sebenarnya pembahasannya adalah tentang berlebihan. Untuk standar minimal sendiri itu sebenarnya seberapa sih Ustazah? Terutama ini untuk pendidikan anak, karena saya sendiri suka suka iri gitu ya dengan di Indonesia yang pendidikannya bisa dibantu dengan sekolah. Terus banyak sekali misalnya pesantren-pesantren liburan atau bahkan di lingkungan juga kan mendukung sekali ya. Sedangkan di sini kita kayaknya boleh dibilang berjuang sendirilah bersama teman-teman MPP tentunya ya. Kita tuh kayak mendidik ke memberi memberi pembekalan agama itu cuma kita mungkin sama suami ya, beberapa beberapa ibu-ibu bahkan tidak dibantu dengan suami. Dan itu tuh kayaknya em, cuma, maaf ini curhat dikit ya, Ustaz. Jadi kayaknya kita tuh yang kita cari cuma rukun Islam aja gitu ya. Mungkin ditambah apa ya? eh, Asal sholat, puasa, zakat, insya Allah kalau bisa haji. Kemudian hafalan suratnya juga paling asal bisa sholat wajib bisa ganti-ganti nggak cuma kulhu-kulhu aja gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin kan anak-anak kan kayaknya udah keren sekali ya sampai pada sekolah hafiz segala gitu. Nah ini sih Ustazah kegalauan saya mungkin ya. Mohon petunjuknya kira-kira minimalnya anak itu harus bisa apa sih gitu dalam dalam keilmuan Islam itu Ustazah. Terima kasih. Baik, silakan Ustazah. Masya Allah, pertanyaannya kayak mewakili banyak sekali ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang di perantauan seperti itu perasaannya. Silakan Ustazah. Saya pernah merasakan posisi itu ya waktu apalagi saya di kondisi anak pertama dan kedua saya sudah hafal Quran. Kemudian kakak Zubair yang anak ketiga saya sudah hafal 15 juz. Waktu di Turki, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Anak saya yang pertama itu bilang, Umi, aku nggak mau lagi sekolah. Apa itu azan, diam aja aku nggak boleh keluar. Katanya gitu. Ya Allah, saya bilang, ya Allah gitu ya. Sholat Jumat nggak ada yang sholat, Umi. Guru yang nggak ada pakai hijab. Katanya gitu.
Pokoknya anak saya itu semua seperti itu. Saya bilang, ya Allah, inilah kenyataan hidup, nak. Kita jalani sama-sama ya, nak ya. Itu. Jadi saya juga pada saat itu saya merasakan ya perasaan ibu-ibu. Saya ngerasa ya Allah ini terus kan karena saya juga punya punya sekolah gitu ya di Balikpapan ya. Kan kelihatan teman-temannya Saat, teman-temannya Zuber. Sudah jus 28, 29 itu rasanya kayak bersalah banget kayak ya Allah aku dosa banget jadi ibu nih nggak bener gitu ya. Nah, itu pernah di posisi itu saya rasakan. Tapi saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah gitu ya. Engkau Maha Tahu kondisi seperti ini. Apalagi saya waktu di Turki itu anak saya 8 dan orang Turki itu sering marah-marah ya. Karena rumah saya apartemen, di bawah itu ada 3 rumah. Dan suara langkah kaki anak saya itu kedengaran gitu. Padahal anak saya 8, berarti berapa langkah kaki kan? Wah, kalau udah naik tuh, marah-marahin. Kalau saya Bertanah mau ya, kenapa? Iya, dan kalau saya murojaah Quran itu nggak boleh suara kencang-kencang. Kita kan murojaahnya pagi, digedor pintu, puak 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 gitu ya. Jadi ya Allah nikmatnya Indonesia gitu ya. Nah jadi saya bisa merasakan Mbak ya seperti itu. Jadi yang pertama akhirnya apa? Saya bilang udah deh, saya harus turunkan standar ya, turunkan standar. Yang pertama akhirnya saya banyak mencari ilmu kembali. Dan ternyata itulah yang saya dapatkan bahwa ya anak kita ini memang yang pertama dia harus tahu dulu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama ya. Sehingga kalau di Turki biasa saya kasih tahu anak-anak semuanya. Nah, kalau musim panas, ujian kita menjaga mata. Tolong ya, Nak ya. Mata itu bukan turun ke hati, turun ke syahwat, saya bilang. Jadi kalian jangan tengok-tengok ya. Kalau bisa tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Nah, Umi nggak bisa nemani kalian kalau keluar gitu ya. Nah, terus banyak-banyak berzikir sama Allah gitu ya. Nah, ternyata saya juga baru dapatkan Mbak bahwa ternyata ya pendidikan Islam paling baik justru itu adalah dia merasakan kondisi yang berbeda dengan dia. Maksudnya kondisi yang kalau ibaratkan para sahabat itu di masa apa ya, di masa awal dakwah ya, di masa istilahnya itu di masa di fase makiyah ya, penuh dengan kesusahan. Nah, cuman kalau di Rasulullah itu didialogkan gitu, didialogkan. Misalnya saya ngelihat tadi Umi di metro, ya Allah, lihat ada 2 orang laki-laki cium-ciuman, nah, ya Allah, nah, ya Allah, nah, mudah-mudahan kita dilindungi anak kalian semua. Nah, nanti dialog tuh anak-anak saya ngobrol. Jadi gitu. Nah, terus berarti kakak harus apa harus benar-benar belajar nih, harus bawa memperbaiki orang-orang itu. Umi tahu pasti orang itu sebenarnya dia pengen berubah, dia pengen ini gitu ya. Itu saya diajak dialog yang besar-besar. Nah, saya juga biasanya waktu itu membiasakan akhirnya karena susah murojaah, saya diskusi Quran. Jadi biasanya saya diskusi surah Yusuf. Biasanya gini, waktu itu gini dulu saya caranya. Saya dengerin dulu kajian tentang surah Yusuf. Terus nanti saya sama anak-anak tuh apa saya ngobrol dulu tentang surah Yusuf tuh gini 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 saya ceritain Nabi Yusuf. Terus kadang-kadang di antara hikmahnya saya ceritain. Nah, kalau kalian dalam apa dalam pandangan kalian sebagai anak remaja, apa sih kisah yang bisa didapatkan gitu ya? Gitu. Jadi dialog. Karena memang ternyata pendidikan paling baik itu adalah istilahnya itu ya tadi tarbiyah bita'ayush ya. Tarbiyah dengan kondisi dan keadaan gitu. Dan kita sampaikan harapan-harapan kita gitu ya. Coba saya sering katakan itu Eropa, negeri Eropa ini semua ini muslim. Dulu bahasa yang keren ini bahasa Arab bukan bahasa Eropa gitu ya. Kita nih tugas kita. Suatu ketika juga saya pernah ya karena saya di Turki sempat setoran hafalan 30 juz ke Syekh gitu ya. Kemudian ketika di Taman Turki itu saya lagi murojaah gitu, tiba-tiba ada seorang ibu datang musim panas gitu ya. Itu betul-betul pakaian seksi ya. Istilahnya itu sampai celana dalamnya itu hampir kelihatan lah gitu ya. Nah, rambutnya itu kalau nggak salah pirang 3. Duduk samping saya. Saya udah ketakutan aja. Bisa senyum ya Allah, saya berbaik sangka ya Allah, ngapain orangnya Allah. Saya lagi murojaah karena waktunya terbatas. Ternyata apa dia nungguin saya
Saya terus saja mau baca Quran, tapi saya minta perlindungan sama Allah, nggak mungkin saya diapa-apain saya lagi baca Quran. Duduk aja dia gitu. Ternyata sampai saya selesai, saya mau pergi, saya bilang, syukur, tiba-tiba dia angkat tangan. Allah kabul etsin, Allah iman. Pokoknya dia doa aja di situ. Terus ternyata dia minta doa sama saya gitu. Saya bilang, ya Allah, Allah orang ya bisa mencabut semua budaya Islam dari Turki, tapi nggak bisa mencabut kecintaan kepada Quran dalam hatinya gitu ya. Nah, artinya ternyata orang-orang itu orang-orang yang, nah, kemudian pada saat suami saya ke masjid itu ibu-ibu pakaian seksi banyak banget, ternyata apa, ngantarin anaknya ke masjid buat musim panas itu apa, hafalan Quran. Ya Allah, coba lihat deh, di hati mereka itu masih ada Al-Qurannya gitu. Makanya itulah, jadi biasanya kejadian-kejadian kecil itu saya dialogkan. Jadi yang pertama memang standar minimalnya adalah sholat ya Mbak, sholat dulu. Sholat. Nah, untuk penanaman akidah itu lewat kondisi hari-hari yang dirasakan anak kita. Ya. Makanya pentingnya dialog ya. Nah, kalau bisa terkait dengan zina, terkait dengan itu memang kalau bisa hal-hal yang apa ya, hal-hal yang agak berat lah, yang harus kita memang jaga ya. Kayak pacaran, zina itu harus terang-terangan kita sampaikan. Bahkan kita nggak apa-apa kalau misalnya anak-anak kita, apakah kamu terlalu berat nak tinggal di Eropa? Yuk cari mungkin muslimah yang solih. Kita sama-sama, nggak apa-apa. Misalnya dia terlalu berat, sampai bisa seperti itu. Karena apa? Yang pertama protes kita itu adalah menjauhi larangan. Ya, pastikan dia tidak melakukan larangan-larangan Allah. Ya. Nah itu, kita tahu ya dosa-dosa besar seperti membunuh, ya, kemudian berbuat buruk kepada orang tua, kemudian berzina salah satunya, ya, dengan berbagai macam jenisnya, ya. Nah memang juga perhatikan teman-temannya Mbak. Nah makanya perhatikan teman-temannya, kenapa? Dikarenakan kalau keluarga itu mengambil porsi mungkin sekitar ya 40% kalau kata dokter Nablusi. Tapi teman itu mengambil porsi sampai 60%-nya. Jadi meskipun orang tua ini baik, tapi kita nggak pastikan teman-temannya, maka anak kita bisa hancur juga. Jadi untuk di Eropa, buatlah buatlah sering acara, misalnya acara ngumpul-ngumpul kita yang sama gitu ya persepsinya. Boleh misalnya ternyata yang gede-gede cuma 5 orang, ya nggak apa-apa ya, kita kumpulin di satu rumah ya, adakan makan-makan. Kayak saya kan di Madrasah Fatih itu, kenapa saya buat Madrasah Fatih? Dikarenakan awalnya begitu, anak saya nggak punya temen ya, kemudian anak-anak semua pada curhat, Umi kami kehilangan Quran kami. Kemudian sudah ada salah satu anak yang penghafal Quran direkrut sama LGBT internasional, udah jadi LGBT di sana. Itu saya nggak kebayang tuh perasaan ibunya kan ya. Saya bilang harus kita buat, nak, Bismillah. Nah, alhamdulillah sampai hari ini masih ada tuh Madrasah Fatih, mereka mau winter camp ya. Nanti boleh teman-teman kalau mau dibantu sama anak Madrasah Fatih, misalnya biar punya klub dulu di mana, di Zoom gitu boleh. Nah jadi itu. Yang kedua adalah apa? Protes anak kita ya. Yang kedua, dia melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Pertama, kewajiban kepada Allah. Berarti sholat. Kita harus agak apa ya? Pastikan kita mensuasani sholat itu dengan baik. Maksudnya kita tahu kapan waktu-waktu sholat. Kalau dia bisa berjamaah lebih baik. Kalau kita harus ikut bersamanya boleh gitu ya. Kemudian kita semangati anak kita, ya, karena nggak mudah ya. Apalagi sholat subuh di musim dingin. Itu suami saya tuh. Saya tuh sampai anak saya sampai kecil-kecil semua sholat berjamaah di masjid ya. Sampai paling sering tuh dapat dapat uang, dapat permen, karena nggak ada anak kecil seperti itu. Tapi kami istilahnya bukan berdarah-darah, bertangis-tangisan untuk membangunkan anak-anak itu ya. Wah, pokoknya dah dengan suami saya menyiapkan semua apa alat-alatnya, kos kakinya apa semua. Ayo nak, kamu dimuliakan Allah nak. Gitu. Karena langkah-langkah kaki di musim dingin itu langkah-langkah kaki sholat yang paling dicintai oleh Allah karena beratnya orang untuk sholat. Belum lagi kalau di Turki salju ya. Tapi itu diusahakan. Nah, disitulah nanti jadi kita sebagai ibu harus membimbing mereka uh, terutama waktu-waktu sholatnya. Nah, yang ketiga barulah yang namanya melaksanakan sunnah. Nah, melaksanakan sunnah ini kalau saya biasanya anak-anak diajak dulu gitu ya, disenang-senangin dulu. Terutama kalau saya itu jaga sunnah muakkad, diantaranya sholat subuh 2 rakaat ya, atau sholat qobliyah atau ba'diyah, misalnya isya ya, atau maghrib ya. Kalau misalnya zuhur masih berat, ya pokoknya dijagalah di antara itu. Kemudian kadang-kadang saya ajak juga, yuk hari ini pengen makan keluar ke restoran, tapi bisa nggak kita puasa dulu yuk.
Apalagi nih waktunya nggak panjang puasanya karena musim panas gitu ya. Nah itu seperti itu. Itu sesekali. Tapi yang paling prioritas adalah dia tidak melakukan larangan Allah dan dia menjaga sholatnya. Kalau untuk hafalan Quran enggak, Mbak. Memang para sahabat tuh banyak juga yang nggak hafal Quran. Jadi Quran itu sebenarnya kalau hafalan itu ya bukan wajib. Yang wajib itu justru adalah ditadaburi, diamalkan, memahami isinya. Maka bagaimana caranya? Ya kalau kita sudah tahu anak kita misalnya nggak bisa hafal Quran, yuk kita duduk bentar gitu. Untuk ngapain? Membaca artinya Al-Quran. Kalau misalnya susah boleh pakai tafsir ini ya, tafsir Muyasar. Punya As-Sa'adi boleh ya. Tafsir Muyasar. Tafsir iya tafsir apa ya? Tafsir Muyasar tuh tafsir yang mukhtasar, yang ringkas. Nah, kalau yang ringkas itu dia nggak panjang-panjang. Kalau tafsir Ibnu Katsir kan panjang ya. Itu mukhtasar misalnya tafsir Ibnu Katsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Yang penting itu dibaca sama anak-anak kita, ya. Seperti itu. Juga yang saya lakukan. Ya mengobati rasa salah ibu gitu ya. Mungkin itu ya, Mbak. Terima kasih. Nanti boleh juga kita Baik, gimana kapan-kapan. Teh Alfi? Iya, punten. Lupa unmute. Eh, terima kasih Ustazah. Mungkin kalau buat intermezzo dikit, kalau lagi musim dingin, kalau sholat di rumah lebih enak Ustazah. Soalnya subuhnya jam 7 pagi. Yang susah tuh kalau musim panas, subuhnya jam 4. Terima kasih sekali Ustazah, memang membesarkan hati. Soalnya, ya, Iya, dan masjid iya, juga di Perancis banyak ya. Jarang iya, banget. Biasanya banyak jarang yang nerima perempuan ya di Perancis itu. Iya, benar-benar. Oh gitu ya. Hmm, Sama hmm. di situ. Banyak situ rata-rata. Baik, masih ada pertanyaan lainnya kah? Kalau sudah tidak ada, Ustazah juga bentar lagi maghrib. Sepertinya ya Ustazah ya. Waktunya. Maghrib jam berapa Ustazah di sana? Bentar lagi kayaknya berapa menit ya? Jam 6.32 bentar lagi. Pagi ya. Baik, Jadi insya mungkin Allah kita... di Hmm? pertemuan berikutnya Mbak Dini kita akan bahas tentang berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Baik. Atau mau mana dulu, makan dan minum dulu kah atau berpakaian? Terserah. Nanti didiskusikan Ustazah. Nah, mau makan dan minum dulu atau berlebihan dalam pakaiannya? Kita diskusikan sama teman-teman. Apa karena kan perempuan ya, apakah mau pakaian dulu kayaknya ini lebih lebih sensi nih kalau perempuan ke, ke pakaian gitu. Nanti kita diskusi. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ustazah juga bentar lagi, kira-kira 10 menit lagi ya Ustazah, bentar lagi akan menjelang maghrib. Ada ini Ustazah ada pertanyaan berlebih-lebihan kalau suami protes. Apalagi suaminya yang bule protes, kamu kok banyak banget sholatnya, kamu kok ini, kok kamu itu, kok ini jadi nambah dan nambah. Itu gimana Ustazah ya? Gimana nih menurut Ustazah? Nah, itu makanya perlu dilihat juga kita sholat apa gitu. Makanya perlu perlu dilihat. Makanya kalau bisa kita sholat jangan lagi ada suami gitu ya. Apalagi yang seperti itu. Jadi memang misalnya kita bilang aja sholat duha. Kalau bisa kita menyampaikan seperti itu ya bagus. Tapi pastikan jangan sampai maksud saya kayak sholat duha itu kita bisa bisa atur sholat duhanya itu kan sholat duha itu kan panjang waktunya ya. Yang repot kalau suaminya kerja di rumah ya. Kalau yang enggak ya udah kita bisa ngambilnya setelah syuruk ya kan atau menjelang zuhur gitu. Itu. Kemudian kalau yang malam-malam memang sebisa mungkin kita jangan ketahuan pasangan kita gitu kalau memang misalnya bagi dia justru jadi fitnah gitu kan. Kalau bisa kita jelaskan dengan baik ya boleh. Sholat hajat misalnya, sholat dua, sholat witir dan sebagainya. Bilang aja lagi doakan kalian, lagi doakan kamu gitu kan bisa juga. Ya Mbak Dini ya. Iya Ustazah benar-benar sekali ya. Ini ada Jadi pertanyaan titipan. kaitkan dengan dia, kaitkan dengan dia. Misalnya kita boleh ungkapkan juga aku takutnya dengan anak-anak kita. Jadi aku butuh sholat lebih banyak buat anak-anak kita dijaga Allah. Kamu juga disehatkan. Ya udah ngobrol yang kita kira-kira tuh arah yang kita lakukan itu ada kaitan dengan dia dan anak dia gitu yang dia cintai.
Mungkin itu salah satu caranya juga gitu. Dan pastikan tadi waktu-waktunya nggak ngambil waktu-waktu sedang bersama dia gitu ya. Mm-mm. Baik saja, Kayak memang nggak mudah ya Ustazah, karena banyak juga kan yang mungkin nikah dengan apa ya istilahnya orang asing gitu saja. Tapi kan ya pada saat menjalankan kehidupan wanitanya yang menjalankan gitu saja kan. Sementara banyak juga pria di sini yang tidak menjalankan gitu saja. Jadi pada saat mungkin banyak wanita yang sudah mulai ingin sholat, senang ibadah gitu ya saja. Mereka bertanya-tanya gitu, kenapa puasa Senin Kemis gitu, ngapain bangun malam-malam gitu kan istilahnya gitu. Seperti itu emang iya, emang rumit tuh saja, memang rumit gitu kan. iya Kayak gitu. sebenarnya itu bisa tadi saya bilang didialogkan aja dengan mereka. Aku butuh doa yang banyak karena ya sampaikan aja maksudnya kadang-kadang seperti itu butuh lebih kepada komunikasi pemahaman gitu. Kita jangan jangan tanggapin apa pasangan kita tuh dengan kemarahan, maksudnya ya kalau bisa kita sampaikan dengan baik-baik. Kalau saya memang saran ngobrolnya itu di pagi hari ya Mbak, kalau ngomong ya tanya-tanya seperti itu nanti kita kalau misalnya jadi pokoknya obrolan subuh pagi hari itu paling bagus lah untuk kita ngobrol kepada pasangan kita gitu, terutama dia sudah kenyang, dia fresh gitu kan, atau menjelang dia tidur gitu ya. Misalnya tadi kita jawabnya seadanya gitu kan, terus sampaikan, ya sayang aku butuh doa yang banyak ya buat kehidupan kita, apalagi di Eropa bla 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 misalnya gini-gini ya. Sampaikan aja. Ya mungkin dengan hal itu kita nggak usah masukkan kamu nggak tahu nih kita nih muslim harus begini-gini, jangan ya. Jadi sesuatu yang dengan kita dulu gitu ya. Nah, karena menurut saya ya sama Mbak. Karena menurut saya memang teman-teman yang tinggal di Eropa ini memang sudah dipilih Allah gitu ya. Dengan suami, dengan kultur masyarakat yang seperti itu, pilihan Allah. Saya sendiri setelah di Turki saya bilang ya Allah mungkin saya emang nggak sanggup, makanya suami saya orang Indonesia. Ya Allah, karena saya kalau ceramah bisa, tapi kalau saya punya suami orang bule mungkin Allah sudah tahu kadar kesabaran saya. Jadi saya tuh kalau ketemu dengan teman-teman pengajian di Turki selalu saya tuh ya Allah Mbak, pokoknya saya kalian wanita tangguh. Bahkan saya selalu mengatakan teman-teman yang di Eropa ini sudah seperti sahabiat, sudah seperti apa Fatimah. Fatimah itu kan yang tangannya sampai luka-luka karena apa namanya mengadon tepung. Itu sudah teman-teman di Eropa. Itu ya, masya Allah. Jadi eh, ditambah dengan kultur yang tidak mudah, tapi pasti Allah punya pesan ya tertentu ya. Dengan akhlak kita, dengan apa kesabaran kita, mudah jadi cahaya ya untuk Allah mengembalikan lagi Eropa itu kepada kaum muslimin ya. Siapa tombak-tombaknya ya teman-teman semua yang ada di sana gitu insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ustazah, insya Allah ya, insya Allah kita bisa seperti kata Ustazah tadi sebagai tombak-tombak gitu kan. Baik, memberi semangat. Insya Allah Iya, Ustazah, terima kasih atas waktunya, ilmunya, pencerahannya juga. Insya Allah ini memberi semangat ya kepada kita-kita yang berada di Eropa ya. Bahwa Allah itu kan Maha Pengerti ya Ustazah ya. Sebenarnya ya agama Islam itu adalah agama yang mudah tapi jangan di apa namanya mudah agama berkembang. yang tapi jangan disepelekan gitu. Istilahnya gitu Betul. ya Ustazah. Baik. Baik Ustazah, waktunya juga sudah habis. Saya persilakan Ustazah untuk memberikan kesimpulan dan menutup dengan doa. Mangga Ustazah. Ya, terima kasih Bu sekalian. Alhamdulillah kali ini kita sudah membahas tentang berlebih-lebihan dalam agama. Ya, Insya Allah dengan materi tadi kita menjadi bertambah cinta kepada agama ini. Karena Masya Allah, agama ini betul, begitu mulia, begitu memahami kadar-kadar kekuatan kita. Dan bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha syakur ya, maha bersyukur atas sedikit amalan kita, yang dengan itu kita dilipat gandakan amalannya. Ya. Mudah-mudahan materi berlebih-lebihan ini ya dalam agama bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada agama ini, dan kecintaan kita kepada Rasulullah, yang melahirkan semangat ya untuk kita membagi juga ya rasa nikmat ini kepada sebanyak mungkin saudara kita di Eropa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
kita sudah pada penghujung. Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah karena kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah dan juga insya Allah selalu istiqomah. Kita sama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sendiri juga mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan baik tutur kata ataupun bahasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah atas waktu dan ilmunya, pencerahannya. Terima kasih kepada Teh Maya tadi sudah membimbing kita untuk tadarus. Teh Alfi moderator dan juga teman-teman yang selalu bergabung bersama kita. Insya Allah ilmu tadi bisa membawa manfaat kepada kita dan insya Allah bisa kita bantu untuk syiarkan ya Ustazah kepada keluarga kita terlebih dahulu, suami dan anak-anak. Insya Allah kepada teman-teman dekat kita juga. Baik, saya tutup semuanya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ustazah dan juga timnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum, makasih. Turun Teh Dini. Nuwun Ma- semuanya. Assalamualaikum Teh Dini. Salam, terima kasih.